Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh insan pendidikan di Indonesia. Saya Zulfikri, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Madang Suku 1 yang berlokasi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku 1, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Melalui karya praktik baik ini, saya ingin berbagi pengalaman, inovasi, dan dedikasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah yang penuh tantangan. Semoga apa yang telah kami lakukan di sini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan kisah kami menyeberangi sungai, menyalakan terang. Setiap pagi, di saat sebagian orang baru memulai hari, seorang kepala sekolah sudah memacu sepeda motornya di jalanan hitam menembus kabut pagi menuju tempat di mana harapan ditanam. Di ujung timur Sumatera Selatan, tepat di tepian Sungai Kumring, terdapat sebuah desa kecil bernama Gunung Terang. Desa yang sejak 1977 menjadi rumah bagi masyarakat sederhana yang hidupnya bergantung pada aliran sungai dan semangat kebersamaan. Untuk sampai ke sekolah, ada sungai yang harus diseberangi dengan ketek perahu kecil bermesin tempat TK. Kepala sekolah dan para guru menyeberangi derasnya sungai Kumring. Kadang di bawah terik matahari, kadang di tengah arus yang tak bersahabat, dan juga kadang di bawah rintikan hujan. Namun perjalanan tidak selalu mudah. Ketika air surut, ketek sering kandas. Kadang pula mesin perahu rusak, membuat semua harus menunggu hingga berjam-jam. Tapi bagi mereka waktu bukanlah halangan, karena di seberang sungai itu ada amanah besar yang menanti, mendidik anak-anak negeri ini. Sekolah kecil ini menjadi satu-satunya tempat belajar bagi anak-anak dari berbagai dusun. Dengan fasilitas terbatas, mereka belajar membaca, berhitung, dan bermimpi. Semangat para guru tak pernah padam, walau jaringan sulit, sarana terbatas, dan jarak jauh memisahkan mereka dari kemudahan. Dari kesederhanaan itu lahirlah kekuatan baru, sebuah gagasan sederhana yang tumbuh dari kesadaran bersama. Belajar tidak harus menunggu pelatihan, perubahan bisa dimulai dari dalam sekolah, dan disitulah lahir komunitas Belajar Gunter, yang merupakan akronim dari Gemilang, Unggul, Terampil. Komunitas ini menjadi wadah refleksi, kolaborasi, dan berbagi praktik baik antar guru. Mereka belajar bersama, tumbuh bersama, dan mengubah tantangan menjadi kegiatan komunitas Belajar Gunter di SMP Negeri 2 Madang Suku 1 telah menjadi momen berharga bagi para guru yang terlibat. Refleksi kali ini mengangkat pengalaman dan pembelajaran yang didapat oleh para pendidik selama mengikuti program tersebut. Sebagai seorang guru, kesempatan untuk terlibat dalam komunitas belajar seperti Gunter memberikan ruang untuk saling berbagi dan bertukar pikiran. Dalam sesi diskusi yang diadakan setiap minggu, para guru dapat membahas berbagai metode pembelajaran yang efektif dan inovatif tentunya. Kegiatan ini juga menggarisbawahi pentingnya pembelajaran berkelanjutan bagi para pendidik.
Bapak Bagas Anwari sebagai seorang guru matematika juga menyadari bahwa dengan terus belajar ia dapat memahami kebutuhan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran yang lebih inklusif. Melalui program Kombel ini juga ia mulai menerapkan teknologi dalam pembelajaran yang ternyata sangat membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang rumit. Yang paling berkesan dari kegiatan komunitas Gunter adalah semangat kebersamaan dan dukungan di antara para guru. Masing-masing merasa didukung dan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Maka itu mari kita bersama-sama merefleksikan kegiatan pada ini yaitu hari Sabtu tanggal 27 Juli 2023. Kenapa kegiatan refleksi ini kita laksanakan? Refleksi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa komunitas belajar tidak hanya bermanfaat bagi para siswa, tetapi juga bagi para pendidik yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Semangat belajar bersama dan saling mendukung itu menjadi kunci keberhasilan komunitas belajar Gunter di SMP Negeri 2 Madang Suku 1 dan diharapkan dapat terus berlanjut di masa yang depan. Saya kira itu saja untuk ini. Yang penting di dalam refleksi di sini kita harus penuh hati dalam refleksi, kemudian jujur dan terbuka dari sebuah refleksi, dan juga yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya itu nanti apakah kita ada komitmen hasil dari refleksi ini, nanti apakah menjadi komitmen kita diri Bapak Ibu sendiri untuk kedepannya lebih baik atau tidak. Mungkin untuk refleksi ini mungkin bisa dari sesi 2MI boleh berefleksi dari sana. Dengan pembelajaran yang tadi, mungkin ngajaran dulu berapa kelas? Kelas 9 dengan kelas 7 dari jam berapa ke berapa? Tujuan pembelajaran apa tadi? Budaya Komling. Oh, budaya Komling. Spesifiknya tentang apa? Tentang warahan. Warahan. Oke, dari tujuan pembelajaran warahan. Jadi perasaan siswa bagaimana? Apakah ada yang didapat oleh siswa? Siswa mendapatkan pengetahuan, oh ini cara warahan pada alat kompleks. Yang disampaikan itu yang lain juga nih ya, untuk Bapak Ibu yang lain juga nih saya ingat. Jadi buat asesmen awal itu tujuannya mengetahui sejauh mana siswa paham tentang materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua, asesmen awal tadi untuk mengetahui profil belajarnya gimana, apakah di auditori, kinestetik, visual, ya kan. Yang ketiga, kesiapan belajarnya. Jadi 3 poin. Jadi asesmen itu tadi gunakan untuk cakup 3 tadi ya. Sampai di mana kesiapannya, sampai profilnya seperti apa, kemudian apa tadi terakhir kesiapannya ya. Itu aja, itu kan banyak Anda itu kemudian nanti produk hasilnya nanti bisa beragam kan, sesuai dengan siswanya mau apa. Saya mau buku tugas itu berupa sebuah gambar poster atau Pak saya mau hasil nanti ini asesmennya ini Bu, saya mau sebuah portofolio dan sebagainya. Itu kan yang di sinilah yang penting kan kita tahunya hasil yang dikerjakan oleh siswa ini, tugasnya ini, produknya ini tadi itu kehendak mereka kan. Nah tapi sebelum dari situ Ibu mau tahunya itu bagaimana caranya? Awalnya saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui gaya belajar dari masing-masing siswa. Sehingga bisa melihat siswa mana yang harus memakai konten tadi, materinya harus persiapan seperti apa. Oke, baik, bagus sekali Bu ya. Jadi saya akan Kemudian Sungai Kuring, mereka menyerahkan pendidikan. Nah, bagi para guru putra mengajar bukan sekedar profesi, melainkan panggilan hati seragam kehidupan bangsa.